Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi dan harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dengan kondisi seperti ini, semoga semangat belajar kalian tidak berkurang ya. Ibu juga akan selalu mengingatkan untuk anak-anak tetap di rumah dan selalu jalankan protokol kesehatan jika kalian hendak keluar rumah. Hari ini kita akan belajar PPKN. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apakah anak-anak masih ingat? Di kelas 7 kalian pernah belajar mengenai keberagaman masyarakat. Apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini beragam, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan memperdalam materi di kelas 9 mengenai keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state terluas di dunia. Beribu-ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, negara Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau yang terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam. Keberagaman bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bangsa lain. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi karena tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi. Ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah atau historis, yang kedua faktor geografis, yang ketiga faktor iklim, yang keempat faktor letak atau wilayah, dan yang terakhir faktor agama. Yuk kita ulas satu-satu. Menurut faktor sejarah atau faktor historis, asal-usul bangsa Indonesia merupakan hasil proses migrasi atau masuknya bangsa asing kurang lebih sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Proses migrasi tersebut adalah sebagai berikut. Migrasi pertama yaitu disebut dengan ras Negroid. Ras Negroid berasal dari Afrika. Pada migrasi pertama ini, mereka sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau, Pedalaman, yaitu suku Siak atau Sakai, serta suku Papua Melanesoid yang mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Ciri ras Negroid adalah berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. Migrasi kedua yaitu ras Wedoid. Ras Wedoid berasal dari India bagian selatan. Ciri khusus ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Migrasi ketiga yaitu ras Melayu tua atau Proto-Melayu. Ras Melayu tua disebut juga Proto-Melayu. Ciri khas ras Melayu tua adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus.
Ras Melayu tua termasuk dalam ras Mongoloid, subras Malayan Mongoloid, berasal dari daerah Yunan, Asia Tengah, masuk ke Indonesia melalui Vietnam atau Indochina, baru selanjutnya masuk ke Indonesia. Kemudian migrasi keempat yaitu ras Melayu Muda atau Detro Melayu. Ras Melayu Muda disebut juga dengan Detro Melayu atau Neo Melayu. Detro atau Neo berarti baru, jadi ras Detro Melayu atau Neo Melayu menunjukkan bahwa bangsa tersebut merupakan ras Melayu yang lebih belakangan masuk atau datang ke Indonesia. Berikut adalah gambaran keempat ras yang telah tadi kita ulas. Selanjutnya dilihat dari faktor geografis. Dalam konteks keberagaman budaya, kondisi geografis Indonesia juga menyebabkan di Indonesia terjadi isolasi geografi, yaitu pembatasan suatu daerah oleh karena keadaan alam yaitu laut dan gunung. Isolasi oleh laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan antar pulau, sehingga pulau satu dengan pulau yang lain mempunyai corak kebudayaan yang berbeda. Dilihat dari faktor iklim dapat menyebabkan perbedaan tata cara hidup dan pola perilaku masyarakat. Daerah dengan iklim yang panas, banyak sinar matahari, dan curah hujan yang cukup seperti Indonesia akan menjadi daerah yang subur, sehingga masyarakatnya berpola hidup dan bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, faktor geografis atau faktor letak. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Dan yang terakhir, keberagaman Indonesia dapat dilihat dari faktor agamanya. Bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang, sebelum agama masuk ke Indonesia, sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme, atau kepercayaan terhadap roh gaib, dan dinamisme atau kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap bertuah. Masuknya agama-agama ke Indonesia kemudian mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Dalam proses selanjutnya, dalam sebagian masyarakat terjadi pencampuran antara kepercayaan lokal dengan agama baru. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang khas pada budaya atau suku bangsa di Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan yang lebih luas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita sesama bangsa Indonesia harus saling bahu-membahu, memperkuat atau memperkokoh semangat persatuan bangsa Indonesia untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dari kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional kita, supaya keutuhan wilayah negara Indonesia dan kedaulatan negara Indonesia ini tetap terjaga dan tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, tulis saja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.